Segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, setidaknya 9 orang tewas termasuk 2 orang bayi dan anak balita setelah Israel secara brutal kembali menyerang permukiman warga di Gaza Utara hari Jumat waktu setempat. Petugas dari Bulan Sabit Merah menyebut relawan dan petugas penyelamat harus membongkar reruntuhan dengan tangan karena bahkan mesin berat untuk membongkar reruntuhan hancur di ledakan Israel. Lebih dari 50 warga berlindung di kamp pengungsian setelah Israel terus menggencarkan serangan dan meledakkan permukiman warga. Sementara saudara, ledakan juga terlihat di langit Gaza Jumat waktu setempat, memperlihatkan upaya Israel membumi hanguskan Gaza, tak peduli korbannya adalah warga sipil. Israel mengklaim serangan mereka ditujukan terhadap lokasi persembunyian kelompok Hamas yang menurut militer Israel berada di dalam permukiman sipil. Namun Israel tak pernah memperlihatkan bukti serangan mereka ditujukan ke kelompok Hamas. Hampir 2 tahun perang Gaza, 52.800 warga Gaza tewas. Korban tewas didominasi perempuan dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 9 dari 10 anak seorang dokter Palestina tewas dalam serangan Israel di Khan Younis. Petugas darurat memadamkan api di dalam gedung sebelum mengeluarkan mayat-mayat dari bawah reruntuhan. Anak-anak yang tewas berusia antara 7 bulan hingga 12 tahun. Sebelumnya pada hari Sabtu, saudara, sebuah pernyataan mengatakan Angkatan Udara Israel menyerang lebih dari 100 target di seluruh Gaza selama sehari terakhir. Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah wilayah di Lebanon Selatan yang mengakibatkan beberapa bangunan hancur dan terbakar. Nampak kebakaran dan kepulan asap tebal yang membumbung di atas area yang dipenuhi gedung apartemen bertingkat, saudara. Serangan itu digambarkan sebagai serangan paling brutal di beberapa wilayah sejak kesepakatan gencatan senjata mengakhiri perang Israel-Hizbullah terakhir pada bulan November. Pihak Israel telah melanggar kesepakatan dan melakukan serangan ke Lebanon hampir setiap hari sejak gencatan senjata. Kita ke informasi lainnya, saudara. Presiden Prabowo Subianto ungkapkan rasa hormat pada pemerintahan Tiongkok yang bela negara yang tertindas seperti halnya Palestina. Saat gala dinner, Presiden Prabowo apresiasi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang tidak tutup mata pada penindasan yang masih terjadi dan dialami oleh beberapa negara sampai saat ini. Prabowo bilang pemerintahan Tiongkok konsisten melawan kolonialisme, membantu gerakan pembebasan negara tertindas, termasuk mendukung gencatan senjata di Palestina. Di samping itu, saudara, Prabowo juga melihat negara Tiongkok kerap membantu negara-negara lain yang sedang berproses dalam pembangunan bangsanya. Dan sampai hari ini kita melihat kepemimpinan Tiongkok khususnya dalam membela rakyat Palestina sungguh membanggakan bagi kita semua. Dari hati saya, atas nama pribadi saya dan atas nama rakyat Indonesia, kami sampaikan hormat kami kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Terima kasih kepemimpinan Tiongkok. Sementara sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera menggelar aksi simpatik selamatkan kemanusiaan di Gaza yang digelar di J-Expo Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Aksi ini juga mendorong kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Sejumlah kader PKS berkumpul memenuhi lapangan parkir J-Expo Jakarta Pusat Sabtu kemarin, saudara. Mereka menyatakan dukungan untuk warga Gaza yang masih terisolasi dan terus mendapat serangan Israel. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengatakan aksi ini merupakan bentuk simpatik dari PKS. Dirinya juga mengapresiasi tindak-tindakan pemerintah yang selama ini dilakukan guna membantu rakyat Palestina.
PKS juga mendorong pemerintah untuk membantu secara langsung pada fasilitas-fasilitas penting seperti rumah sakit yang sangat diperlukan rakyat Gaza dibanding berpikir untuk merelokasi. Informasi lain, Saudara, Presiden Amerika